Untuk sahabatku yang tinggal di dunia sebelah, aku menulis ini di meja kecilku sementara kota kami baru saja memulai jam bermain pagi. Aku ingin kamu mendengar kabar yang tidak biasa tentang hidup kami yang menaruh bermain di pusat segalanya. Di sini orang dewasa belajar memulai hari seperti anak yang ingin tahu, lalu menutup malam dengan hati yang kembali ringan. Kami menyebutnya ritme main dan semua urusan lain menyesuaikan ritme itu. Surat ini kutulis dengan pikiran jernih dan dengan harapan kamu bisa membayangkan suasana di sekitar jendela kamarku yang menghadap taman bermain umum. Lampu jalan menyala lembut saat sirene ramah memberi tanda bahwa waktu kerja harus berhenti dan waktu bermain harus dimulai. Kamu mungkin merasa aneh dengan kata wajib dan bermain yang berdampingan. Namun di sini dua kata itu berjalan beriringan seperti dua sisi dari satu janji sosial. Janji sosial kami sederhana yaitu kebahagiaan yang bisa dibagikan harus dilatih setiap hari lewat bermain yang jujur. Kamu tentu ingin tahu bagaimana sesuatu yang tampak ringan bisa menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan bersama. Jawabannya terletak pada kebiasaan kecil yang diulang dan pada alat ukur yang kami rancang agar bermain tidak kehilangan makna. Kami menamai alat itu playmeter dan dia membaca isyarat tubuh dan perhatian untuk menilai apakah seseorang benar-benar bermain. Bukan sekadar gerak badan yang diukur, tetapi juga arah rasa ingin tahu dan tingkat terlibatnya hati. Dalam bahasa kami bermain berarti terjun pada sesuatu karena suka dan penasaran dan bukan karena takut atau mengejar pujian kosong. Dulu kami mengira angka durasi sudah cukup, lalu kami belajar bahwa makna lebih penting dari menit. Itulah sebabnya kami sekarang menghitung nilai dengan gabungan data ringan dan pengakuan diri yang ditinjau oleh komunitas kecil. Komunitas kecil kami disebut lingkar permainan dan anggotanya bergantian jadi saksi yang ramah satu sama lain. Tugas saksi bukan memata-matai, melainkan menjaga agar semangatnya tetap sukarela dan aman bagi semua. Dari kegiatan bermain yang tervalidasi itu lahir mata uang yang kami pakai sehari-hari. Kami menamainya play credit dan kamu bisa menyebutnya sebagai upah yang dibayar oleh rasa hidup itu sendiri. Setiap kali seseorang bermain dengan jujur dia akan mendapat kredit yang bisa dipakai untuk belanja, belajar, dan perjalanan. Kredit itu tidak tumbuh dari utang kerja, melainkan dari nilai tambah yang muncul saat hati orang menjadi lapang. Kamu mungkin bertanya bagaimana toko menjual roti jika semua orang asyik bermain. Di sini membuat roti pun dihitung sebagai permainan bila pembuatnya hadir dengan rasa senang dan ingin berbagi cita rasa. Seorang pembuat roti belajar memperlakukan adonan sebagai sahabat, menulis catatan rasa, dan mengajak tetangga memberi masukan yang jujur. Ia tidak kejar target semata, tetapi mengejar kualitas rasa yang membuat orang lain tersenyum dan merasa disapa. Begitulah roti kami bukan sekadar makanan untuk perut, tetapi juga latihan kepekaan yang dibayar dengan play credit. Kami mengikat sistem ini dengan hukum ringan yang disebut mandat main yang lahir dari kesepakatan panjang. Mandat itu bukan cambuk melainkan pagar agar jalan kampung kami tidak diserobot kendaraan yang salah arah. Pagar itu mengingatkan bila seseorang menumpuk kerja tanpa ruang bernapas dan lupa melatih gembira bersama. Jika ada yang melanggar, pengadilan kami tidak memenjarakan melainkan menawari program pemulihan ritme. Program itu berupa bimbingan bermain yang dibuka setiap sore di aula kota dan di taman lingkungan. Fasilitatornya adalah orang-orang yang dulu juga tersandung dan sekarang menjadi penjaga empati yang sabar. Mereka mengajari cara diam yang ramah, cara bertanya yang jernih, dan cara tertawa yang tidak merendahkan orang lain. Kamu mungkin ingin tahu mengapa kami sampai segigih itu mempertahankan bermain sebagai tuntunan. Alasannya adalah sejarah yang melelahkan ketika dulu kerja tanpa henti membuat banyak rumah menjadi sunyi dan keras. Saat itu kami mengira produktivitas bisa menambal semua kekosongan, namun kami menemukan kekosongan malah membesar. Anak-anak tumbuh dengan orang tua yang tubuhnya hadir tetapi pikirannya jauh dan matanya selalu menatap layar laporan.
Kami tidak menyalahkan siapapun karena kami mengerti sistem lama dibangun oleh niat baik yang tersesat. Pada satu musim, kota kami berhenti sejenak dan mengadakan musyawarah jalanan yang panjang. Di musyawarah itu muncul usul berani yaitu menjadikan bermain sebagai kewajiban bersama agar tidak tersingkir lagi oleh agenda kerja. Banyak yang takut keputusan itu akan menjatuhkan ekonomi atau membuat orang menjadi manja. Kami lalu melakukan percobaan terbuka di beberapa lingkungan yang biasanya tegang dan lelah. Hasilnya tidak seragam tetapi cukup kuat untuk menumbuhkan keberanian melangkah ke sistem baru. Di lingkungan yang berhasil kami melihat turunnya pertengkaran kecil, membaiknya tidur, dan meningkatnya gotong royong. Di lingkungan lain kami menemukan penipuan dan pasar gelap kerja yang menyamar sebagai permainan. Kami tidak menutup mata pada sisi gelap itu dan kami menanggapi dengan belajar, bukan dengan marah buta. Kami memperbaiki alat ukur, memperluas peran saksi komunitas, dan menata ulang insentif agar tidak memanjakan kepura-puraan. Dari situ lahir pembeda penting antara gerak yang sekadar meniru main dan main yang benar-benar menghidupkan. Kamu mungkin tersenyum saat mendengar istilah peniru main karena di duniamu mungkin itu disebut rekreasi cepat saji. Peniru main itu membuat orang tertawa sebentar tetapi meninggalkan rasa hampa yang datang lebih cepat dari tidur siang. Kami tidak melarang hiburan yang ringan, kami hanya tidak memberinya nilai kredit tinggi. Nilai tertinggi diberikan pada kegiatan yang membuat orang semakin peka dan semakin ingin berbagi. Seorang penari jalanan bisa mendapat kredit besar jika ia melibatkan penonton untuk belajar gerak sederhana bersama. Seorang penemu permainan papan mendapat kredit besar bila karyanya memantik obrolan yang jujur antara tetangga yang sebelumnya canggung. Kami juga memberi kredit pada perbaikan kesalahan karena kami percaya belajar dari kekeliruan adalah bagian penting dari main yang jujur. Ada kisah seorang tukang kayu yang berkali-kali gagal membuat kursi yang nyaman untuk punggung seorang lansia. Ia membuka bengkel dan mengundang warga mencoba duduk sambil menceritakan ingatan tentang kursi masa kecil. Ia menyesuaikan lekuk, mendengar keluhan, dan tidak malu menyebut model lama sebagai langkah belajar. Pada akhirnya kursi itu lahir dan lansia itu menangis bahagia karena bisa duduk lama sambil berbincang dengan cucu. Tukang kayu itu berkata bahwa air mata lansia itu adalah hadiah yang lebih berharga daripada kredit yang ia terima. Kami mencatat kisah itu di papan pengumuman sebagai pelajaran bahwa angka hanyalah penanda, bukan tujuan. Kamu mungkin ingin tahu apakah orang yang sangat cinta pada pekerjaannya dianggap melanggar. Di sini kata kerja berubah makna saat niatnya berubah, sehingga seorang peneliti dapat terus meneliti jika ia melakukannya sebagai permainan yang bermakna. Peneliti itu mengajak warga menyusun teka-teki data, membuka laboratorium sebagai rumah belajar, dan menjelaskan temuannya dengan bahasa yang mudah. Ia tetap mendapat kredit karena energi yang lahir dari rasa ingin tahu itu mengalir kembali ke komunitas. Namun kami tetap berjaga karena cinta yang besar pada satu kegiatan dapat tergelincir menjadi penghindaran pada diri dan pada orang lain. Itulah mengapa setiap pelaku main memiliki sahabat audit yang bertugas mengingatkan bila aliran menjadi sempit. Sahabat audit bukan polisi yang dingin, melainkan teman yang berani berkata kau tampak lelah dan mari istirahat sebentar. Mereka dilatih untuk melihat tanda kecil seperti mata yang kehilangan kilau atau tawa yang terdengar kering. Kami menganggap keletihan yang keras kepala sebagai sinyal bahwa ritme harus diubah dan bukan sebagai alasan untuk menghukum. Tentang pasar gelap kerja izinkan aku bercerita dengan jujur karena kamu adalah sahabatku. Ada masa ketika beberapa orang cerdik menjual jasa main palsu dan membuat orang lain tampak patuh di atas kertas. Mereka meminjam tubuh orang untuk hadir di acara permainan lalu menukar identitas dan mengaburkan jejak perhatian. Kami kehilangan banyak ketenangan saat itu karena percaya diri kami runtuh dan rasa saling percaya menipis. Lalu seorang guru matematika menemukan pola aneh pada data perhatian yang berjalan seperti jejak pasir tertiup angin.
Pola itu memberi bukti bahwa main palsu tidak memiliki variasi kecil yang lahir dari rasa suka yang sejati. Komunitas lalu menggunakan temuan itu untuk merombak cara verifikasi dan memasukkan unsur cerita pribadi. Setiap main yang bernilai tinggi kini disertai catatan ringkas tentang apa yang dipelajari dan kepada siapa nilai itu dibagikan. Catatan itu sederhana namun membuat manusia kembali terlihat sebagai manusia dan bukan hanya titik di grafik. Kamu mungkin penasaran bagaimana anak-anak tumbuh di sistem semacam ini. Anak-anak kami tidak dikejar ranking yang kering, mereka diundang menyusun proyek yang memantik tanya dan keberanian kecil. Mereka bermain sains di dapur umum, bermain musik di halte, dan bermain bahasa di pasar malam. Saat gagal mereka belajar menyebutkan rasa kecewa tanpa menyalahkan orang lain dan tanpa merendahkan diri sendiri. Saat berhasil mereka belajar membagi sorotan dengan teman yang baru belajar agar panggung menjadi milik bersama. Orang tua dilatih untuk mendengar cerita anak tanpa memaksa kesimpulan cepat. Kami mengajari orang tua menahan dorongan memberi jawaban dan lebih memilih bertanya apa yang paling kamu nikmati hari ini. Dengan cara itu, anak-anak tidak takut mencoba karena gagal pun tetap berarti maju. Kamu mungkin bertanya bagaimana kami menjaga kota tetap berjalan bila semua sibuk bermain. Jawabannya adalah jadwal yang seimbang di mana layanan penting diatur sebagai permainan kooperatif yang bergilir. Petugas lalu lintas berlatih fokus sebagai permainan perhatian dan mendapat kredit dari ketepatan arahan dan keramahan suara. Petugas kebersihan bermain berburu kilau, yaitu lomba kecil untuk menemukan titik yang belum bersih sambil mengajak warga ikut serta. Perawat bermain hening yang hangat, yaitu hadir sepenuh hati di samping ranjang tanpa tergesa memberi nasihat. Mereka tidak kehilangan profesionalitas, mereka justru menambah rasa manusiawi pada keahlian mereka. Kamu boleh tertawa saat mendengar lomba berburu kilau, namun itu membuat jalan kami berkilap tanpa harus menghardik siapapun. Tentu saja kami tidak romantis setiap saat karena ada hari-hari ketika orang marah dan menolak bermain. Pada hari begitu kami mengurangi indikator publik dan memperbanyak pelukan sosial yang bentuknya sederhana. Pelukan sosial kami adalah waktu diam ditemani dan secangkir minuman hangat yang disajikan tanpa pertanyaan panjang. Setelah itu orang bebas pulang tanpa catatan khusus karena tidak semua badai perlu diberi nama. Aku ingin kamu tahu bahwa sistem kami bukan surga, ia adalah kebun yang harus disiangi terus-menerus. Kebun ini bisa ditumbuhi gulma seperti kesombongan dari mereka yang merasa paling bermain dan paling benar. Kami menanggapi gulma itu dengan humor yang lembut karena humor dapat menusuk balon kesombongan tanpa melukai kulit. Dalam rapat kota kami memiliki sesi candaan wajib yang memeriksa keputusan dengan kacamata tawa. Jika keputusan masih lucu setelah ditertawakan, artinya keputusan itu ringan dan tidak memikul beban yang tidak perlu. Jika keputusan menjadi menyakitkan saat dicandai, berarti ada ego yang perlu disisihkan sebentar. Humor di sini bukan senjata untuk menjatuhkan, melainkan cermin untuk melihat wajah sendiri. Kamu mungkin ingin contoh yang lebih konkret tentang perubahan yang terjadi pada keluarga setelah sistem ini berjalan. Di rumah adikku, jam makan malam tidak lagi menjadi rapat kecil yang menilai prestasi hari itu. Jam makan malam berubah menjadi sesi cerita permainan di mana setiap orang menyumbang satu pelajaran kecil. Ada yang menceritakan kegagalan membuat lagu dan ada yang menceritakan keberanian menolak ajakan menertawakan teman. Anak bungsunya pernah berkata ia bangga pada ayahnya karena ayah mau meminta maaf ketika terlalu keras mengoreksi nada. Kami semua terdiam lalu tertawa lalu saling berterima kasih karena momen itu mengajari kami tentang kuatnya lembut. Di kantor kelurahan kami juga mengubah cara rapat agar tidak tenggelam dalam daftar tugas. Rapat dimulai dengan satu putaran singkat di mana setiap orang menyebut satu permainan yang ingin mereka ciptakan untuk warga. Ada yang ingin membuat jalur membaca sunyi di pasar dan ada yang ingin membuat festival memperbaiki barang rusak.
Lalu kami memilih beberapa ide untuk diuji sepekan dan sisanya disimpan untuk giliran berikutnya. Dengan pola itu rapat tidak menjadi beban karena setiap orang mengingat mengapa mereka bekerja, yaitu agar orang lain punya ruang bermain. Kamu bertanya apakah kami masih punya kompetisi dan jawaban singkatnya adalah ya. Kami mengubah kompetisi menjadi ajang merayakan proses dan bukan hanya garis akhir. Juri tidak menilai siapa tercepat membawa hasil, melainkan siapa yang paling berhasil membuat jalan setapak bagi orang lain untuk mencoba. Seorang pelari kota pernah memenangkan penghargaan bukan karena waktunya yang paling cepat, tetapi karena ia merancang rute yang aman untuk anak kecil dan warga lanjut usia. Ia mendapat kredit besar dan ia menyebut hadiahnya sebagai angin yang mendorong punggungnya setiap kali ia ragu. Di sekolah menengah kami mulai mengajar ekonomi dengan permainan yang menjelaskan aliran nilai tanpa menakut-nakuti dengan kata rugi. Siswa diajak menukar play kredit untuk proyek yang mereka pilih sendiri dengan syarat hasilnya bisa dipakai orang lain. Mereka belajar bahwa nilai tertinggi muncul ketika sesuatu yang mereka buat membuka ruang untuk karya berikutnya. Mereka belajar bahwa uang hanya penanda yang mengingatkan kita agar tidak lupa pada tujuan awal. Untuk mencegah penimbunan kredit, kami menerapkan ambang yang mendorong berbagi setelah kebutuhan cukup terpenuhi. Ambang itu tidak keras seperti palu, ia lembut seperti pintu yang menutup pelan agar angin tidak merusak lampu. Orang yang melampaui ambang diundang menjadi mentor permainan untuk kelompok yang baru memulai. Dengan cara itu, kelimpahan mengalir dan tidak membusuk di sudut lemari. Ada juga cerita tentang orang yang bersikeras bahwa kerja keras tanpa main adalah jalan suci. Ia datang ke pengadilan kerja dengan wajah tegang dan suara yang bergetar karena merasa dituduh. Pengadilan kami tidak memojokkan, kami memintanya bercerita tentang apa yang sebenarnya ia kejar. Ia berkata ia mengejar pengakuan ayahnya yang dahulu tidak pernah hadir saat ia kecil. Ruang pengadilan menjadi sunyi dan kami menyadari betapa banyak keputusan yang lahir dari luka lama. Kami menawarkan program pemulihan yang berfokus pada bermain untuk menyembuhkan relasi yang retak. Ia belajar mengajak anak tetangga bermain catur lambat yang mementingkan percakapan di antara langkah. Beberapa bulan kemudian ia menulis surat kepada kami dan berkata ia masih mencintai kerja tetapi kini ia menghargai jeda yang menumbuhkan. Ia menyebut jeda itu sebagai taman kecil di dalam dadanya yang sebelumnya tertutup beton. Kamu mungkin ingin tahu mengapa kami begitu menekankan kata bermakna. Karena kami belajar bahwa kesenangan tanpa arah mudah berubah jadi pelarian yang mengeringkan hati. Bermakna bukan berarti berat, malah bermakna sering kali ringan karena ia membuat orang ingin mengulang tanpa paksaan. Seorang penjahit bercerita bahwa ia merasa bermain saat menambal baju favorit pelanggan karena ia membayangkan cerita yang akan dilanjutkan baju itu. Ia menuliskan satu kalimat pendek di label dalam baju yang berbunyi semoga pertemuan baik menunggumu di tikungan berikutnya. Pelanggan itu menangis dan memeluknya dan kota kami pun menjadi lebih hangat 1 derajat. Kamu mungkin mengkhawatirkan penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem seperti ini. Kekhawatiranmu wajar dan kami mengatasinya dengan 4 hal yaitu transparansi ringan, rotasi peran, audit warga, dan humor wajib. Transparansi ringan berarti laporan tersedia namun mudah dibaca dan tidak menakutkan. Rotasi peran berarti tidak ada jabatan yang boleh dipegang terlalu lama agar pandangan tetap segar. Audit warga berarti siapapun boleh mengajukan pertanyaan tanpa merasa diancam. Humor wajib berarti rapat selalu menyisakan ruang untuk tawa yang memeluk, bukan tawa yang mengejek. Dengan 4 hal itu kami tidak kebal dari salah. Tetapi kami lebih cepat pulih dari salah. Ada masa ketika alat ukur kami keliru menganggap lamunan sebagai permainan berkualitas. Kami memperbaikinya dengan menyatukan data kecil yang netral dengan testimoni manusia yang hidup. Gabungan itu membuat angka tidak berjalan sendirian dan cerita tidak berlari tanpa pijakan. Perbaikan ini kami sebut gelombang 2 karena mengubah fokus dari durasi ke makna.
Gelombang 2 memberi ruang untuk keahlian yang dulu dianggap kerja murni agar bisa masuk sebagai permainan berdampak. Seorang perawat yang unggul dalam merawat luka kini mendapat kredit karena ia merancang permainan sederhana untuk mengurangi takut pada anak. Seorang montir yang teliti kini mendapat kredit karena ia membuka kelas kecil tentang suara mesin untuk para remaja. Seorang nelayan yang sabar kini mendapat kredit karena ia mengajak warga kota belajar membaca angin dari bau garam. Kamu mungkin bertanya apakah pasar tetap hidup jika uangnya lahir dari bermain. Pasar kami hidup karena orang ingin saling menukar cara memaknai hari. Kamu bisa membeli roti, kelas perbaikan sepatu, konser kecil, atau paket piknik sunyi di tepi sungai. Setiap pembelian adalah ajakan untuk ikut bermain dan bukan sekadar transaksi dingin. Penjual yang paling dicintai adalah mereka yang mengingat nama pelanggan dan tahu kisah singkat di balik senyum mereka. Mereka tidak menjadikan pelanggan sebagai angka, mereka menjadikannya tetangga. Ada pula kebijakan yang melarang iklan yang menekan rasa takut karena kami tahu rasa takut membuat orang menutup pintu rasa ingin tahu. Iklan di sini bercerita dengan jujur tentang apa yang akan kamu alami jika ikut bermain. Jika tidak cocok, kamu bebas menolak tanpa merasa bodoh atau tertinggal. Kami juga mengatur kecepatan kota agar tidak semua hal terasa mendesak. Di jam tertentu kendaraan melambat dan lampu kota menenangkan mata. Di jam lain musik pelan terdengar dari balkon warga yang mendapat giliran berjaga suasana. Tugas berjaga suasana disukai banyak orang karena mereka boleh memilih tema yang paling mereka sayangi. Ada yang memilih malam lagu tenang dan ada yang memilih pagi senam tawa. Semua itu tampak kecil tetapi hal kecil yang konsisten dapat mengubah rasa sebuah kota. Kamu mungkin merasa aku terlalu memuji sistem ini padahal aku juga masih belajar. Aku pun punya hari buruk ketika aku iri pada teman yang tampak mudah berbahagia. Pada hari seperti itu aku menulis surat seperti ini agar iri berubah menjadi rasa ingin tahu. Aku bertanya kepada diriku sendiri tentang apa yang belum kucoba dan kepada siapa aku bisa meminta tolong. Biasanya aku akan pergi ke taman dan bermain permainan menebak cerita orang yang lewat untuk melatih empati. Aku menebak cerita dengan lembut dan setelah itu aku tersenyum pada orang itu untuk memutus jarak tak terlihat. Setiap kali aku melakukan itu, aku ingat bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk menuntaskan daftar tugas, melainkan untuk saling menghidupkan. Kamu mungkin bertanya apakah kami masih mengejar mimpi besar? Aku menjawab ya, karena bermain adalah bahan bakar yang membuat mimpi berjalan lebih lama tanpa membakar jembatan. Peneliti energi kami misalnya memecah proyek menjadi permainan komunitas agar warga paham risiko dan manfaatnya. Mereka mengajak tetangga membuat model kecil di balai kota dan menilai bersama arah yang paling aman. Dengan cara itu, proyek besar tidak terasa seperti hal asing yang turun dari langit, melainkan anak kandung kota sendiri. Ketika ada kekhawatiran yang masuk akal, proyek berhenti sejenak untuk menyesuaikan dan bukan untuk mengalah. Kemajuan kami berjalan seperti tarian dua langkah, yaitu bergerak maju dan menoleh sejenak untuk memastikan semua ikut. Kamu mungkin menduga sistem kami memakan banyak waktu yang semestinya dipakai untuk kerja. Kami menjawab bahwa dulu kami memakan banyak waktu untuk memperbaiki luka yang ditinggalkan kerja yang tidak bijak. Sekarang kami menghabiskan waktu untuk mencegah luka itu lahir dan untuk tumbuh bersama. Hasilnya kami tidak selalu lebih cepat, tetapi kami lebih utuh dan lebih siap ketika badai datang. Saat badai datang, kami mengaktifkan permainan perlindungan yang melatih orang saling mencari dan saling memberi kabar. Anak-anak diajari menyebut lokasi dirinya dengan suara tenang dan warga lanjut usia diajak menghafal jalan singkat menuju pusat hangat. Pusat hangat adalah aula yang selalu menyala ketika listrik padam dan di dalamnya ada minum dan selimut yang cukup. Itu semua dibangun dari kebiasaan bermain yang membuat orang berani meminta tolong dan berani menawarkan bantuan.
Kebiasaan itu tidak muncul tiba-tiba dan tidak berjalan sempurna, namun ia tumbuh karena kami memupuknya. Kamu yang tinggal di dunia sebelah mungkin tidak akan menyalin sistem kami mentah-mentah. Itu tidak perlu karena setiap dunia memiliki musim, bahasa, dan luka yang berbeda. Yang mungkin berguna adalah kebiasaan kecil untuk bertanya apa yang ingin kamu hidupkan hari ini. Jika jawabanmu hanya bekerja, maka sisipkan 5 menit bermain yang membuatmu tersenyum jujur. Jika jawabanmu hanya bermain, maka sisipkan 5 menit bekerja yang membuat orang lain merasa aman. Dengan begitu, dua kata yang dulu saling menuduh akan berubah menjadi dua tangan yang saling menguatkan. Aku senang menuliskan semua ini kepadamu karena kamu selalu bertanya dengan hangat dan mendengar tanpa menghakimi. Kamu membuatku percaya bahwa surat seperti ini memiliki jalan untuk sampai ke telinga yang memerlukannya. Bila suatu hari kamu berkunjung, kamu akan melihat papan kecil di gerbang kota kami yang bertuliskan "Tolong mainkan harimu dengan hati yang hadir". Papan itu tidak mewah, tetapi ia bekerja karena orang ingin diingatkan, bukan diperintah. Aku menutup surat ini dengan satu cerita kecil tentang ibuku yang dulu sangat sibuk hingga lupa tertawa. Sejak gelombang 2 berjalan, ia ikut kelas bermain berkebun dengan kelompok lansia dan ia mulai menanam tomat di atap. Ia berkata ia tidak pernah menyangka tangan kasarnya bisa mengelus daun tanpa merobeknya. Aku melihat wajahnya seperti wajah seorang gadis yang baru belajar naik sepeda dan aku hampir menangis. Ketika panen pertama tiba, ia mengundang anak-anak tetangga untuk mencicipi dan memberi nama rasa yang mereka temukan. Ada yang menyebutnya rasa pagi baru dan ada yang menyebutnya rasa kaos yang dijemur di matahari. Kami tertawa dan memakan tomat itu dengan garam sedikit dan minyak sedikit dan kami merasa rumah menjadi lebih luas. Itulah mengapa aku percaya bermain bukan pelarian tetapi jalan pulang yang pantas bagi semua usia. Jika kamu bertanya apa yang paling ingin kubagikan, maka jawabanku adalah keberanian untuk lembut. Lembut bukan berarti mudah menyerah, lembut berarti memilih cara yang membuat orang lain tetap bisa berdiri. Jika kota kami memiliki kekuatan, kekuatan itu ada pada kebiasaan untuk lembut bersama. Aku berharap surat ini memberi kamu tenaga kecil untuk menghadapi harimu di dunia sebelah. Jika suatu saat kamu ingin mencoba satu permainan kecil, maka mulailah dengan mengamati napasmu 5 kali dan menyebut rasa yang muncul. Setelah itu pilih hal sederhana yang ingin kamu bagi hari ini dan bagikan tanpa menunggu balasan. Aku percaya langkah sekecil itu dapat membuka pintu yang tidak disadari ada di depanmu. Aku menutup lembar ini sekarang karena sirene malam akan berbunyi sebentar lagi. Aku merasa tenang karena sudah menitipkan sebagian hatiku di seberang. Terimalah salam yang hangat dan damai dari kota yang menjadikan bermain sebagai janji bersama. Dengan ini aku ucapkan selamat istirahat atau selamat melanjutkan hari, tergantung jam di duniamu. Dari temanmu yang tinggal di dunia sebelah. Terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai akhir. Aku sangat menghargai waktu dan perhatianmu. Jika kamu suka ceritaku, tolong tekan tombol suka agar lebih banyak orang menemukan saluran ini. Jika kamu ingin mendengar kisah lain, jangan lupa berlangganan agar setiap surat baru segera tiba di berandamu. Aku ingin sekali membaca tanggapanmu, jadi tinggalkan komentar tentang bagian yang paling menyentuh atau paling memancing pikiranmu. Jika kamu ingin mendukung perjalanan kami, kamu dapat memakai kode di sudut kanan bawah atau memakai tautan di deskripsi video. Di deskripsi itu juga ada tautan ke karya lain dari seri yang sama sekali berbeda untuk kamu jelajahi kapan saja. Sampai jumpa di surat berikutnya dan semoga kamu menonton episode baru kami begitu rilis.